Sebelum berpikir untuk selingkuh, aku harap kita ingat dan paham beberapa hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat fenomena sekarang, jujur bikin aku resah banget. Jadi, aku ingin bikin video ini buat ngingetin kita sama-sama, baik itu yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Justru hal ini penting bagi kita yang belum menikah ya, biar tahu konsekuensi dari pernikahan itu sebenarnya seperti apa. Sebelum berpikir untuk selingkuh, aku harap kita ingat dan paham beberapa hal ini. Yang pertama, pernikahan. Pernikahan dalam Al-Quran itu disebut sebagai mitsaqon ghalidho atau perjanjian yang agung, perjanjian yang sangat kuat. Pernah nggak sih mikir gimana ya satu kalimat itu sanggup mengubah banyak hal? Satu kalimat ijab kabul itu, akad nikah itu sanggup memisahkan seorang anak perempuan dari keluarganya. Sanggup menjadikan semua hubungan haram sebelumnya menjadi halal. Setelah satu kalimat itu diucapkan, bebas tuh si suami mau membawa istrinya kemana aja, tinggal di bahkan di sampai ujung dunia sekalipun juga bisa. Seketika tanggung jawab orang tua itu berpindah kepada suaminya. Jadi pernah nggak berpikir kenapa sih satu kalimat itu sedemikian bisa mengubah banyak hal? Nah, Allah itu menganggap pernikahan itu sebagai suatu perjanjian yang kuat, yang agung banget, dinamakan mitsaqon ghalidho. Dan ingat kan teman-teman, kalau misalkan ghalidho itu cuma ada 3. Perjanjian Allah dengan para nabinya, perjanjian Allah dengan umatnya, dan yang ketiga adalah perjanjian suami istri di hadapan Allah atau akad nikah. Jadi benar-benar ya, pernikahan itu adalah sesuatu yang agung banget di matanya Allah. Makanya pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang bisa kita permainkan. Karena pernikahan esensinya adalah janji dua orang, laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Jadi kalau misalkan selingkuh, selingkuh itu pada hakikatnya kita lagi tidak sekedar mengkhianati pasangan aja, tapi mengkhianati perjanjian dengan Allah. Makanya berat banget kan hukumannya jika perselingkuhan itu dilakukan ketika sudah menikah. Yang sampai zina ya, hukumannya itu rajam. Dan pernah nggak berpikir bahwa ketika hukuman zina setelah pernikahan itu rajam, bukankah Allah seakan-akan mengabarkan bahwa engkau pelakunya tidak pantas lagi hidup di dunia ini. Jadi seakan-akan kasarnya ya, seakan-akan Allah itu mau bilang, kamu nggak pantas lagi hidup di dunia ini. Gitu. Sebelum menikah pun juga hukumannya lumayan ya, 100 cambuk dan 1 cambuk itu sudah sangat-sangat menyakitkan. Segitu beratnya zina. Jadi kalau misalkan ada keinginan buat selingkuh, pikir-pikir dulu deh, apa itu pernikahan, gimana pernikahan itu di matanya Allah, dan sebagainya. Pikir-pikir lagi kalau misalkan pernikahan ini berasa bosan, hambar, atau kamu nggak menemukan lagi ketenangan, kebahagiaan di dalamnya, kita harus ngapain? Jadi sebelum berpikir untuk selingkuh, kembalilah memaknai pernikahan itu apa, gimana pernikahan itu di matanya Allah, kiat-kiat apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan pernikahan dan sebagainya. Sekiranya dalam pernikahan engkau tidak suka lagi dengan suami atau istrimu, juga pelajari prosedur apa, langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk tetap bisa mempertahankan pernikahan atau menyudahi pernikahan tersebut. Dan juga yang mesti kita ingat bahwa ketika suami dan istri itu berpisah, yang paling berbahagia adalah setan. Itu adalah prestasi setan yang tertinggi ketika bisa memisahkan suami dan istri. Dan menyudahi pernikahan juga nggak gampang ya, karena
Ya tadi, karena pernikahan itu misalkan ghalidhah, perjanjian yang amat kuat, untuk untuk memutuskannya juga nggak semudah itu. Untuk memutuskannya juga perlu ada syarat-syarat yang syar'i. Jadi kalau misalkan ketika dalam pernikahan, tiba-tiba ada seseorang di luar sana yang membuat kamu tertarik, please jangan selingkuh atau poligami diam-diam ya. Karena konsekuensinya berat banget. Kalau kamu sampai selingkuh, zina, kamu nggak pantas lagi hidup di dunia ini. Atau kalau kamu poligami diam-diam, bakal resiko untuk menghancurkan rumah tangga yang wajib dipertahankan. Masa sih mau mendahulukan sunnah daripada wajib? Mempertahankan pernikahan itu kan wajib ya, sementara menambah pernikahan itu sunnah. Dan menambah amanah pernikahan itu kan berat banget ya. Satu aja mungkin masih jauh banget dari sempurna, terus masa tiba-tiba mau menambah amanah lagi, ya kan? Terakhir, kita sama-sama mesti ingat bahwa zina itu adalah dosa yang membuat pelakunya kehilangan harga diri. Jatuh sejatuh-jatuhnya, entah itu di hadapan Allah ataupun di hadapan diri kamu sendiri. Kamu akan menganggap diri kamu sendiri itu hina, jatuh kalau kamu sampai melakukan zina. Semoga Allah menjaga kita dari keterpurukan itu ya. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa tersebut. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, tolong jaga kami. Terima kasih banget buat kalian yang udah dengar sampai selesai. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Kita sama-sama saling mengingatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.